Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai instrumen pasar modal yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Rukmana Putri bersama dengan teman saya Rizky Oktavia, Stefania Teresia Tukusare, dan Vivin Yuansa. Oke, selanjutnya apa sih pasar modal? Jadi, pasar modal merupakan pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal, equity, dan utang. Instrumen pasar modal pertama yang ada di Indonesia adalah saham. Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang bersifat kepemilikan. Kemudian, saham dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan cara peralihannya dan berdasarkan hak tagihnya. Kemudian berdasarkan cara peralihannya, saham dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk yaitu pada lembar saham tidak tertera nama pemiliknya, sedangkan untuk saham atas nama, pada lembar kertas saham tersebut tertera nama pemiliknya. Untuk ciri-cirinya, saham atas unjuk itu mudah diperjualbelikan, kemudian tidak terdaftar nama pemiliknya, sulit diawasi, dan juga mudah dipalsukan. Untuk ciri-ciri saham atas nama sulit untuk diperjualbelikan, kemudian perlu daftar nama pemiliknya, sulit untuk dipalsukan, dan mudah diawasi. Selanjutnya, berdasarkan hak tagihnya, saham dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua merupakan saham preferred atau preferred stock. Untuk saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya di bagian terakhir dalam pembagian dividen. Kemudian untuk yang saham preferred merupakan saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegang sahamnya. Nah, dalam pembelian saham kita akan merasakan dua kemungkinan, antara lain keuntungan saham dan resiko saham. Nah, keuntungan saham ada dua, yaitu memiliki hak ikut serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua, memiliki hak untuk menerima dividen dari setiap saham yang dimiliki. Kemudian resikonya, saham merupakan surat berharga yang memiliki peluang keuntungan yang tinggi. Jadi, resiko yang diterima akibat pembelian saham juga tinggi. Antara lain, tidak mendapat dividen, kemudian potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan harga beli. Yang terakhir, perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Di sini saya Rizky Oktavia sebagai pemateri kedua akan melanjutkan tentang obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara emiten perusahaan sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Jenis-jenis obligasi menurut cara pengalihannya. Yang pertama, atas nama, yaitu tercantum nama di sertifikat obligasi. Yang kedua, atas ujuk, yaitu mudah dialihkan, tidak tercantum nama di sertifikat obligasi bunga dan obligasi pokok hanya untuk yang memegang sertifikat. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan jaminan. Yang pertama, obligasi dengan jaminan atau secured bond, yaitu obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan atau non-secured bond, yaitu obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan berdasarkan kepercayaan saja, seperti debentur bond dan subordinate bond. Kemudian, jenis obligasi berdasarkan nilai pelunasan, yaitu dikaitkan dengan merosotnya nilai uang. Dalam hal tersebut, pelunasan dari obligasi dikaitkan dengan indeks harga tertentu seperti emas, perak, valuta asing, dan lain-lain. Jenis-jenis obligasi selanjutnya. Jenis obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap,
yaitu obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayarkan setiap periode tertentu dan pada waktu jatuh tempo, pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap, yaitu pada saat penetapan kupon pada obligasi ini bermacam-macam. Misalnya, bunga dikaitkan dengan indeks atau tingkat bunga deposito. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga, yaitu obligasi ini tidak memiliki bunga, tetapi pemilik obligasi ini dapat memperoleh keuntungan dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, obligasi tidak terbatas jatuh tempo. Yang kelima, obligasi dengan bunga mengambang. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan konvertibilitas, yaitu obligasi ini memungkinkan pemegangnya untuk menukarkan obligasi yang dimiliki dengan saham. Kemudian, jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama, pemerintah pusat, yaitu obligasi yang diterbitkan dalam bentuk berupa surat utang negara. Yang kedua, pemerintah daerah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berupa surat utang yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum pasar modal. Yang ketiga, perusahaan swasta. Yang keempat, obligasi asing. Yang kelima, obligasi sampah. Selanjutnya, ada keuntungan obligasi. Yang pertama, memperoleh kupon atau bunga secara berkala. Yang kedua, mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Yang ketiga, keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Kemudian, ada resiko obligasi. Yang pertama, resiko gagal bayar, yaitu terjadi apabila penerbit obligasi tidak mampu membayar nilai pokok investasi beserta kuponnya. Yang kedua, resiko capital loss, yaitu terjadi pada saat obligasi dijual dengan harga lebih rendah, maka investor akan mengalami kerugian. Yang ketiga, resiko callability, yaitu pemegang obligasi yang memiliki persyaratan callability akan merugi jika suku bunga menunjukkan kecenderungan menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. RIIC adalah penerbitan surat hak pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Manfaat dari bukti RIIC. Investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menemukan bukti RIIC yang dimilikinya. Hak ini memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dengan membeli saham baru dengan harga yang lebih murah. Risiko bukti RIIC. Risiko bukti RIIC ada apabila harga saham di periode pelaksanaan pengalaman jatuh dan menjadi lebih rendah dibanding harga pelaksanaan, maka investor tidak akan mengkonfirmasikan bukti RIIC tersebut. Sementara itu, investor akan mengalami sebuah kerugian atas harga beli RIIC. Next, what adalah turunan derivatif dari efek sebenarnya, yaitu saham biasa. Pengertian warna. What adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga tertentu. Hak opsi umumnya dijual bersama dengan sekuritas, misalnya obligasi, dan merupakan daya tarik bagi pembeli obligasi. Next, manfaat warna memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga di bawah harga saham ini di pasar struktur. Caranya adalah dengan menukar warna yang mereka miliki jika harga saham perusahaan melebihi harga pelaksanaan. Risiko what? Jika harga saham pada periode pelaksanaan eksekusi produk jatuh dan menjadi lebih rendah dibandingkan harga pelaksanaannya, investor tidak akan menukar warna yang mereka miliki dengan saham perusahaan, dan oleh karena itu menimbulkan kerugian pada harga pembelian warna.
Next, kontrak berjangka indeks saham. Kontrak berjangka indeks saham yaitu kontrak atau suatu perjanjian dari dua pihak yang mengharuskan mereka menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Objek pertukaran di manakah dengan uniksi asas. Baik, slide berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu manfaat kontrak berjangka indeks saham. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, instrumen hedging. Yang kedua, spekulasi. Yang ketiga, arbitrage. Selanjutnya, risiko kontrak berjangka indeks saham. Risikonya yaitu di masa jatuh tempo, investor harus melakukan penutupan atau penyelesaian posisinya, walaupun harga yang terjadi berbeda dengan harapan dari investor, menjadikan investor dapat mengalami kerugian yang sangat besar apabila dibandingkan dengan modal dia di awal. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, keuntungan reksadana. Keuntungan yang pertama, diversifikasi investasi dengan dana tidak besar. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisiensi waktu karena dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, tingkat pengembalian yang potensial dari dividen. Selanjutnya, risiko reksadana. Risiko yang pertama yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko wan prestasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada banyak kekurangan pada presentasi kami ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.